Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami normal correction, penurunan 0,7% di level 7.344 dan tercatat hari ini pun ada net sell dari investor asing. Untuk market reguler net sell 484 miliar, sedangkan net sell di all market mencapai 562 miliar. Lalu hari ini kurs rupiah kita juga mengalami koreksi ya 0,06% di level 16.315 rupiah per 1 US dollar guys ya. Meskipun ternyata yield obligasi Indonesia sudah naik sehingga surat utang Indonesia menjadi incaran asing dan semoga ini pun akan berdampak positif guys ya untuk market saham di IHSG. Nah, kita melihat ya guys ya bahwa IHSG ini adalah market saham yang unik ya dan tidak bisa kita pukul rata. Meskipun ya terkadang kita banyak belajar dari masa lalu, tapi terkadang juga masa lalu itu tidak akan berulang lagi. Ya contohnya sekarang ini guys ya, banyak sekali saham-saham konglomerasi yang menggeser ya tahta dari saham-saham big caps ya guys ya. Contohnya adalah saham CDIA yang hari ini juga naik lagi ya, hari ini arak kembali ya atau reject atas di 24,69% ya, 25% di 1.515 rupiah per saham. IPO-nya di 190 ya kalau nggak salah ya. IPO di 190. Jadi kita sudah dapat return ya di CDIA itu sudah ratusan persen guys. Coba kita cek ya guys ya. Jadi memang IHSG itu agak berbeda guys ya dengan saham di Amerika misalkan ya. Nah, untuk CDIA ini kita sudah dapat profit berapa guys? 697% ya. Siapa nih yang masih hold sejak IPO saham CDIA? Teman-teman sudah dapat cuan 697% ya, tergantung dari penjatahan yang teman-teman punya gitu ya. Kalau saya sih dapatnya lumayan lah ya. Nah, itu tergantung lah ya kalau misal penjatahan. Nah, tapi memang kita akan bahas juga guys ya, pembelajaran yang sangat penting ya di market saham IHSG ini yang bisa kita aplikasikan. Oke guys, jadi kita akan bahas terlebih dahulu saham Adaro Group ya guys ya. Untuk saham Adro hari ini mengalami kenaikan 4,2% di level Rp1.965 per saham ya guys ya. Nah, ini Adro-nya hari ini sebenarnya sempat naik ke area high di 2050, tapi ada penurunan kembali ya, sehingga hari ini kenaikannya hanya 4,2%. Tadi kalau nggak salah sih sempat naik sekitar 7 atau 8% gitu guys ya, saya lupa guys ya, tadi sempat saya cek juga. Dan teman-teman yang hari ini ya berhasil beli Adro, ya artinya teman-teman buy on breakout ya guys ya, di sekitar MA50 yaitu di 1950-an. Itu teman-teman sudah mengaplikasikan ya untuk trend following karena kemarin sempat kita bahas di IQ saham juga bahwa Adro itu mulai diakumulasi. Ya kemarin juga sebenarnya ada net buy akumulasi, hari ini juga lanjut ada akumulasi dari asing ya, RX, AKNI dan juga YP. Lalu muncul pertanyaan ya guys ya, apa bedanya IQ saham dengan invest saham gitu ya? Ya mungkin saya jawab di sini ya. Sebenarnya sama saja guys ya, sama-sama membahas saham, cuman dulu itu saya mengkhususkan invest saham itu untuk bahas fundamental gitu ya. Tapi ya baru-baru ini ataupun ya di beberapa tahun ini ternyata fundamental bagus ya, belum tentu menjamin kenaikan harga saham dan mungkin teman-teman juga merasakan nih. Saya sudah beli saham fundamental Kak, tapi harga sahamnya ini sulit naik. Nah, itu maksud saya itu guys. Jadi baik di invest saham maupun IQ saham, kita sebenarnya tidak memihak siapapun. Maksudnya kita tidak memihak ke investor saja, kita tidak memihak ke trader saja gitu guys ya. Kalau misalkan teman-teman punya mentalitas seorang trader ya silahkan. High risk, high return. Teman-teman ambil saham-saham yang volumenya sedang tinggi, saham-saham yang sedang hype, saham akumulasi, saham misalkan saham-saham akuisisi, itu teman-teman hajar. Tapi kalau misalnya teman-teman jiwanya adalah seorang investor, maka setidaknya kita mencari peluang nih untuk buy on weakness dan juga mencari target untuk take profit. Nah, itu yang kita bahas di invest saham ya guys ya. Yang penting itu adalah kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Nanti kita akan bahas juga guys ya saham yang seharusnya teman-teman juga sudah mulai take profit. Jadi untuk Adro ya kemarin kita bahas di IQ itu tanggal 21 kemarin ya hari Senin, sekarang kan Selasa nih.
Kemarin kita bahas ya akumulasinya sudah bagus ya 11 miliar dan ternyata hari ini lanjut di akumulasi asing naik 4,2% di closing hari ini dengan net buy 26,5 miliar. Artinya apa? Artinya masih ada potensi untuk bisa naik jika besok kembali diakumulasi. Tapi kalau misalkan besok turun, ya kita ceknya sore. Berarti kan kita ceknya sore ya, malam gitu ya. Kita cek, oh ternyata harga sahamnya memang koreksi nih 2-3%, tapi ada akumulasinya masih bagus. Nah, itu bisa saja dia akan sideways terlebih dahulu, gocekan asing biar retailnya banyak keluar. Seperti itu guys ya. Eh kita lihat ya Adro ini memang sempat kembali turun ya setelah kenaikan sampai di 2400. Jadi setidaknya teman-teman bisa riding the wave untuk trend following ya sampai targetnya ya minimal sampai di 2400-an. Kalau sudah di 2400, either teman-teman mau take profit atau lanjut hold ya nanti kita analisa kembali ya kita lihat di price action-nya. Karena data transaksi ini guys, ini tidak akan bohong ya guys ya. Asingnya net buy berapa, asingnya net sell berapa, ya domestiknya beli atau jual, retailnya beli atau jual itu tidak akan bisa dibohongi ya karena real data dari saham adalah ya ini ya data transaksi seperti itu. Kita lanjut dulu ke saham AADI guys. Nah, untuk AADI ini juga menarik ya karena kembali lagi ke zona support terdekatnya yaitu di sekitar 6.700-an ya. 6.700 kalau misalnya kita perhatikan ini beberapa kali ada rejection di support dan ada pantulan lagi dan ini terjadi hari ini. Untuk AADI naik 3,3% di level Rp6.975 per saham dan kalau misalnya kita perhatikan ya sejauh ini AADI, Adro, ADMR itu mereka masih sangat berpotensi akan rutin bagi dividen. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau buy on weakness AADI ya ataupun untuk hold jangka panjang ya saya rasa tidak ada masalah selama sahamnya rutin bagi dividen dan laporan keuangannya bagus ya sah-sah saja untuk teman-teman yang mau invest jangka panjang. Untuk AADI kita lihat ya ada akumulasi ya terutama dari NI AKZP dan kalau misal kita cek untuk saham AADI ini ada net buy setelah sebelumnya memang sempat ya terkena net sell, tapi akumulasi hari ini cukup besar yaitu 22 miliar. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness ADI ini kita kategorikan ya di 1 bulan terakhir bahkan di bulan lalu pun asing itu sedang mengumpulkan barang di saham ADI. Tapi untuk kenaikannya ya kita belum tahu ya kapan nih kira-kira akan dinaikkan. Tapi yang jelas kalau misalkan kita lihat data transaksinya ini asingnya lagi ngumpulin barang seperti itu. Next kita ke ADMR ya guys ya. Untuk ADMR hari ini naik lebih tinggi yaitu 8,5% di level Rp1.085 per saham. Ada akumulasi juga terutama dari LG, AKRX dan juga YP ya. Dan kita lihat banyak retail yang jual. Ya, kita tahu banyak retail yang jual dari mana ya? Dari data sekuritasnya. Ya, ada XL, XC, NISQ, PD, CC. Ini kan uh, nama-nama sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail. Nah, ya ketika retailnya jual, ya wajar karena kan sudah naik 8%. Dengan kenaikan kemarin ditambah 2,5%, ya berarti sudah cuan sekitar 10 sampai 11% nih untuk retailnya. Dan itu sah-sah saja gitu ya. Karena dividen dari ADMR ya mungkin berapa sih yieldnya gitu kan. Kemarin teman-teman yang dapat dividen dibandingkan dengan kenaikan harga saham 10% capital gain yaitu lebih mencuankan ya. Tapi bukan berarti dividen itu tidak bagus ya. Dividen juga bagus ya untuk teman-teman yang memang hold jangka panjang dan memang mencari cuan beggar gitu ya di saham yang teman-teman investasikan. Sebenarnya perbedaannya gini guys. Terkadang ya mayoritas investor yang hold jangka panjang itu dia berani hold jangka panjang tapi dia juga berani untuk masuk dengan nominal yang besar gitu ya. Meskipun sebenarnya trader pun ada ya dengan nominal besar itu ada trader-trader yang modalnya sudah sangat banyak gitu ya, bahkan miliaran juga banyak ya, tapi sedikit sekali gitu ya persentasenya. Maksudnya sedikit orangnya. Ya, paling banyak itu ya trader-trader yang mungkin saya hanya berani masuk ya maksimal di 5 juta lah misalkan. Satu saham 5 juta gitu ya. Berarti kalau maksimum pembelian ya di 5 juta. Kalau ini ya apa high conviction ya. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu ya mungkin masuknya 1 juta, 2 juta gitu guys ya. Ya banter-banter ada yang masuk ya mungkin puluhan juta, ratusan juta itu sudah termasuk modal besar ya untuk trader. Tapi
sedikit sekali gitu ya. Nah, jadi untuk ADMR kita lihat kemarin pun memang ada akumulasi dan naiknya baru hari ini. Ini sebenarnya adalah transaksi yang sangat wajar ya karena banyak yang buy hari ini. Kenapa? Karena kemarin mereka melihat transaksinya besar. Ya mereka kemarin net buy-nya bagus di 7,2 miliar gitu guys. Jadi untuk ADMR teman-teman yang masih hold silahkan lanjut hold karena hari ini volume breakout-nya bagus gitu ya. Semoga besok masih ada spike ya dari harga sahamnya sehingga teman-teman bisa cuan di harga yang lebih tinggi lagi. Untuk resisten terdekat ya, sebenarnya untuk sekarang pun berada di zona resisten yaitu di 1000 sampai 1100 dan kalau misalnya kita perhatikan ada resisten di 1200 ya. Target terdekat di 1200, jika masih lanjut hold maka target selanjutnya di 1300 bahkan lebih tinggi lagi. Oke guys, kita lanjut ya bahas saham untuk pembelajaran kita juga ya. Nah ini guys, apakah ini sudah termasuk patah tren? Ya karena hari ini BRPT minus 7,9% dan bukan hanya BRPT saja guys, tapi ada beberapa saham konglomerasi ya yang juga masih satu grup yaitu misalkan ada brand gitu ya, dia juga koreksi. Lalu ada cuan ya koreksi juga, lalu kita lihat juga ada PTRO ya, PTRO juga koreksi 6,8%. Saham konglo lain juga turun ya, contohnya kita lihat di sini ada ini ya, CBDK ya, CBDK turun 2,8%, lalu PANI juga turun 3,5%, ya PSAB, lalu ada Raja Ratu juga turun ya guys ya, itu hal wajar. Oh Tepia turun juga guys, 5,3% ya. Nah jadi ketika sudah berada di harga tinggi dan teman-teman sudah mulai melihat adanya koreksi yang cukup dalam, di sini teman-teman bisa coba cicil jual. Cicil jual satu, misal teman-teman jual di 2400 ya. Lalu closing hari ini di 2200 teman-teman jual lagi, itu gak masalah. Lalu misalkan besoknya dia jebol support nih di bawah 2000 teman-teman jual lagi sisa terakhirnya itu juga bagus. Ya kenapa? Daripada teman-teman malah berbalik BEP ya atau keuntungannya terus terkuras ya. Lebih baik teman-teman take profit karena take profit di IHSG itu penting ya. Seberapa trikinya pergerakan saham ya atau anomali-anomali di bursa saham IHSG ini ya sepenting itu juga ya target untuk take profit guys. So untuk BRPT kita lihat ya ada normal distribution terutama dari asing dan jika kita lihat transaksi hari ini memang asingnya ada jualan di BRPT ya. Jadi wajar harga sahamnya turun karena hari ini net sell-nya itu mencapai 20 miliar. Sebenarnya asing juga ini perlahan-lahan ya di harga tinggi di di 2000-an ya. Di sejak 1700 2000 itu mereka sudah mulai cicil jual. Tapi yang cukup masif itu di harga 2030 guys. Ini mencapai 125 M net sell-nya. Lalu per hari ini juga net sell 20 M ya di tanggal berapa ini? Tanggal 18 juga net sell 12 M ya. Jadi asing pun ya cicil jual. Nah, itu yang kita lakukan ya guys ya. Ketika kita masuk, kita cicil beli agar kita dapat harga termurah meskipun mungkin porsinya tidak begitu besar ya guys ya karena kan dibagi-bagi nih. Dan begitupun ketika kita jual di harga tinggi, kita pun jualnya secara bertahap agar ya tujuannya agar kita merasakan ya jual di harga tertinggi. Jadi tidak ada penyesalan lagi karena kita sudah membagi-bagi average untuk buy dan average untuk sell-nya. Seperti itu guys. Kita akan coba tengok ya untuk saham big banks yang kita anggap memang ini sudah kita sounding juga ke teman-teman ya bahwa saham big banks ini masih ada potensi koreksi. Tapi untuk BBRI kita lihat hari ini ada sedikit kenaikan 0,2% di level Rp3.840 per saham dengan adanya akumulasi yang meskipun ya belum terlalu besar dari KZTUZP ya kita lihat. Tapi hari ini akumulasinya sih oke lah ya. Meskipun mayoritas asing untuk big banks itu net sell sebenarnya. Jadi akumulasi di BBRI ini ya masih kalah ya guys ya, masih kalah dengan net sell di saham big banks lain. Nah untuk BBRI hari ini net buy di 100 miliar, sebenarnya angkanya lumayan tapi lagi-lagi ya seperti yang tadi kita bilang ke teman-teman kalau misal dibandingkan dengan net sell di big banks lain ya masih kalah jauh. Itu net sell yang cukup besar hari ini di BMRI ya, di Bank Mandiri. Sebenarnya saya agak ini ya guys ya, agak risih ya bilang BMRI ya, BMRI gimana gitu ya. Saya lebih
apa ya, lebih terbiasa bilang Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ini ada koreksi 0,4% di level Rp4.660 per saham, ada distribusi dari asing ya guys ya. Sedangkan domestiknya masuk, retailnya juga masuk. Lalu kita bagaimana nih ya, ya teman-teman kalau misalkan melihat net sale seperti ini berarti masih ada potensi untuk, bisa terdiskon ya, bisa turun lagi. Jadi hari ini net sale-nya di 291 miliar setelah kemarin juga net sale di 190 miliar. Jadi kemungkinan minggu ini Bank Mandiri masih bisa, berpotensi turun ya. Nah, jadikan penurunan ini sebagai buy satu ya. Buy satu di sekitar 4.700 sampai 4.600, buy duanya ya sekitar 4.400 sampai 4.500 gitu ya. Nanti buy 3-nya kalau ada reversal. Nah, baru teman-teman buy 3, seperti itu ya. Jadi bisa dibuat apa ya, secara bertahap lah ya. Teman-teman averaging down juga masih oke sebenarnya untuk yang sudah beli hari ini, it's okay ya guys ya, karena kita melihat saham konglomerasi ini turun ya. Kemungkinan ya, karena asingnya take profit, jadi semoga ini berbalik ke saham big banks dan kita lihat apakah big banks besok akan rebound dengan akumulasi atau akan lanjut turun. Lanjut ke BBCA. BBCA hari ini juga koreksi 0,5% di level Rp8.400 per saham. Kita lihat ada normal distribusi juga dari asing ya guys ya. Tapi net sell di BBCA sih tipis guys, hanya 20 miliar saja untuk hari ini. Tapi memang sudah mencatatkan net sell yang cukup besar di beberapa waktu sebelumnya. Jadi untuk BBCA ya semakin mendekati level support di 8.300 dan kalau misalkan jebol di bawah 8.300 ya masih ada potensi untuk turun kembali. Ya bisa di bawah 8.000 bisa saja guys karena area low sebelumnya pun di 7.200-an. Lalu untuk BBNI guys, BBNI kita lihat di sini juga ada koreksi ya, 0,4% hari ini, close di Rp4.050 per saham. Ada normal distribusi, terutama dari investor asing ya, CCYUAK hari ini net sell. Dan jika kita lihat ya guys ya, untuk saham BBNI, ada net sell itu 24 miliar guys. Jadi hari ini BBCA BBNI di net sell asing juga Bank Mandiri ya menjadi net sell terbesar. Kita coba lihat ya untuk saham yang paling banyak dijual asing hari ini. Ternyata ada Antam. Antam hari ini turun 7,2%. Nah ini juga kita bilang ke teman-teman. Saya cukup penasaran guys dengan Antam ya. Coba kita cek ya. Kita sempat bilang atau sering bilang ke teman-teman, kalau sahamnya naik lagi kesempatan sell. Ya, ini kan sudah di harga tinggi nih. Kalau sahamnya naik lagi kesempatan sell, jangan nunggu turun karena kalau turun ya pasti artinya banyak yang jual. Nah, yang kita takutkan adalah yang jual adalah asing. Karena asing yang menaikkan Antam, asing juga yang akan take profit. Nah, sehingga ya kita khawatir teman-teman nyangkut di harga atas. Jadi kalau misalkan sudah cuan segera take profit di harga tinggi. Antam hari ini net sell di 482 miliar, ini net sell tertinggi. Lalu ada Bank Mandiri, Pani, Dewa, SSIA, Wifi, Raja, BBNI, MBMA, PSAB, BRPT, BBCA, JPFA Bumi, BWPT, ICBP, TINS, BKSL, dan ACES. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ada Telkom, lalu BBRI, Brand, Cuan, UNTR, lalu ada Goto, Astra International, Adro, ISAT, AADI, BTPS, Inet, BRMS, MTEK, BP, Tepia, ITMG Data, dan Medco. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.